Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang pada para peserta didik baru di SMA Muhammadiyah Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, tahun pelajaran 2020-2021. Pada hari ini, di masa pengenalan lingkungan sekolah, terutama sekolah SMA Muhammadiyah Aimas Kabupaten Sorong, di sini saya akan membawakan materi tentang kurikulum. Sebelum lanjut ke materi kurikulum, perkenankanlah saya supaya Anda kenal saya. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Siti Malika, tempat tanggal lahir saya Sorong, 9 April tahun 1979. Saya tinggal di Jalan Gabus di Tugu Merah. Barangkali ada anak-anak yang tinggal di sekitar situ, bisalah kalian berkunjung ke rumah. Suku saya dari Jawa campur Papua. Status saya sudah menikah, memiliki anak 3 orang. Tempat tugas saya di SMA Muhammadiyah Aimas. Lebih khusus, saya mengajar mata pelajaran fisika. Itu tadi sekilas info tentang biografi diri saya. Baiklah, sebelum lanjut ke acara intinya, saya mengucapkan kepada kalian semua, selamat bergabung di SMA Muhammadiyah Aimas. Selamat berjuang untuk mencari ilmu, menggapai cita-citamu, tetap semangat, maju terus, pantang mundur, bersama SMA Muhammadiyah Aimas Kabupaten Sorong. Saya yakin kalian pasti bisa. Oke, kita langsung ke intinya, ya, dimana saya akan membawakan materi dalam PMLS tersebut, yaitu tentang kurikulum. Ya, jadi SMA ini di sekolah kita pasti akan menggunakan sebuah kurikulum, ya. Nah, sebelum masuk ke situ, kalian harus paham apa itu kurikulum dan bagaimana tujuan kurikulum itu, serta untuk siapa kurikulum itu dibuat. Baik, kita langsung lihat poinnya. Apa itu kurikulum atau definisinya? Ya, di mana kurikulum itu merupakan kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Atau bisa juga definisi yang lain, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh seseorang demi mendapatkan ijazah sebagai penghargaan. Bisa juga, kurikulum merupakan alat atau sarana yang dirumuskan demi tercapainya tujuan pendidikan melalui proses pengajaran. Ya. Apa itu tujuan kurikulum? Nah, tujuan kurikulum yaitu untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak.
Yang kedua, tujuannya mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, itu tujuan daripada kurikulum. Nah, yang ketiga, untuk siapa kurikulum itu dibentuk atau dibuat? Ya. Jadi, kurikulum itu dibuat untuk guru sebagai pengajar dan siswa sebagai yang diajar. Nah, kalau untuk guru, kurikulum dapat dijadikan sebagai substansi atau suatu rencana kegiatan belajar yang ingin dilakukan siswa di sekolah. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai sistem, berarti sebagai tatanan prosedur kerja dalam pendidikan yang sistematik. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi atau memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta isinya. Sedangkan untuk siswa, kurikulum itu dapat membantu para peserta didik agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah, sehingga target pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mendapatkan pengalaman baru yang bisa saja menjadi bekal di kehidupan nanti di masyarakat. Kurikulum di SMA Muhammadiyah juga mengikuti kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya, berarti tetap di bawah naungan pemerintah, yaitu menggunakan kurikulum 2013 yang biasa dikenal dengan K13. Di mana sistem penilaian pada kurikulum 2013 menitik beratkan pada 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif, aspek keterampilan atau psikomotorik, dan aspek perilaku atau afektif. Di SMA Muhammadiyah ada program ekstrakurikuler ya. Di mana ekstrakurikuler itu menunjukkan ciri khas dari sekolah kita. Di antaranya program ekstrakurikuler tersebut yaitu Hizbul Waton atau Pramuka ya. Kalau di Yayasan Muhammadiyah dinamakan Hizbul Waton. Tapi sama dengan kalau yang pemerintah punya yaitu kegiatan Pramuka. Yang kedua, kegiatan tapak suci. Yang ketiga, kegiatan BTQ, yaitu kegiatan baca tulis Al-Quran. Ya, di situ ada kegiatannya, kalian diajarkan untuk belajar dan menulis Al-Quran, supaya menjadi lebih baik lagi dalam membaca dan menulisnya. Kemudian, kegiatan yang wajib di sekolah kita, yaitu sebelum belajar di kelas, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat duha bersama-sama. Ya, itu di kegiatan pagi. Kemudian setelah belajar, kita juga melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kebetulan kita sudah memiliki musola, jadi kita melaksanakan kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah di musola SMA Muhammadiyah, Kabupaten Sorong. Jam belajar dimulai dari pukul 7.30. Sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Jadi kalian jangan terlambat ke sekolah. Tetapi karena sikon yang seperti ini, adanya virus corona ya, jadi meskipun kita tidak bisa bertatap muka atau belajar secara langsung, jadi kalian tetap juga belajar di rumah, tetapi
dimulai tetap mengikuti jadwal yang sudah ada, yaitu jam 7.30. Kalian bisa melihat kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Di situ ada tampilannya tentang kegiatan Hizbul Waton atau Pramuka. Ya, ada kegiatannya, bisa kalian lihat di slide. Kalian bisa lihat secara pelan-pelan, oh ada kegiatan yang menarik seperti ini. Kalian bisa bergabung di situ. Nah, selain kegiatan Hizbul Waton, ada juga kegiatan dari pemerintah, yaitu misalkan perlombaan di waktu kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Di situ ada sebagai hiburan bagi kalian. Sebagai penghargaan, nanti bagi yang menang bisa mendapatkan hadiah. Kemudian kegiatan tapak suci di sekolah kita ada, cirinya memakai baju merah-merah. Selain kegiatan tapak suci, ada juga seni. Bisa kalian kembangkan di situ. Tinggal dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, selain itu, ada kegiatan ekstrakurikuler, juga ada kegiatan dalam pembelajaran, ada membuat kreasi pembelajaran, praktek juga ada ya di situ di sekolah kita. Kebetulan kita memiliki beberapa lab, ada lab fisika, lab kimia, dan lab komputer. Ya. Jadi seperti itu. Jangan merasa pesimis bahwa di sekolah kita itu sama halnya dengan sekolah yang lain. Ada fasilitasnya, ada gurunya yang profesional. Jadi harus percaya diri, harus yakin kalian bisa belajar dan semangat di sekolah SMA Muhammadiyah Aimas Kabupaten Sorong. Ya, ada juga di situ slide-nya tentang kegiatan sholat berjamaah. Jadi bukan hanya sekedar teori. Itu sudah berjalan di sekolah kita ya. Jadi kalian harus mengikuti segala tata tertib yang ada di sekolah SMA Muhammadiyah. Harus dilaksanakan secara tanggung jawab dan semangat. Itu intinya. Tetap semangat dimanapun kalian berada. Oke, saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada materi kurikulum di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Muhammadiyah Aimas Kabupaten Sorong. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat bergabung di SMA Muhammadiyah Aimas. Tetap semangat dan semangat meskipun dalam situasi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.